Data NPM 1711060016, Prodi Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Dadenta Lampung. Baik, sistem pernapasan atau sistem respirasi adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur-struktur lain yang digunakan untuk pertukaran gas pada hewan dan tumbuhan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan alat pernapasan pada hewan. Hewan memiliki alat pernapasan berbeda-beda. Ada yang bernapas dengan paru-paru, ada juga bernapas dengan insang ataupun alat pernapasan lainnya. Yang pertama itu sistem pernapasan pada mamalia. Sistem pernapasan pada mamalia tidak berbeda dengan manusia. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida dilakukan oleh paru-paru. Yang kedua, sistem pernapasan aves. Alat pernapasan burung terdiri dari paru-paru dan pundi-pundi udara atau sakus pneumatikus. Pundi-pundi udara ini berfungsi untuk membantu pernapasan burung saat terbang, meringankan tubuh, menghangatkan organ tubuh bagian dalam. Proses pernapasan burung berbeda saat terbang dan istirahat. Saat burung istirahat, udara masuk melalui hidung, kemudian melalui tenggorokan dan bronkus, hingga ke paru-paru. Pada paru-paru terjadi pertukaran gas oksigen. Oksigen diserap sebagian dan sebagian lainnya dialirkan ke pundi-pundi udara sebagai oksigen cadangan. Setelah itu, udara dikeluarkan lagi melalui saluran yang sama. Pada saat burung terbang mengepakkan sayapnya, burung tidak dapat menghirup udara melalui hidung. Karena itu, cadangan oksigen pada pundi-pundi udara dikeluarkan ke paru-paru. Pundi-pundi udara dapat dikembalikan ketika burung terbang melayang. Yang ketiga, sistem pernapasan reptilia. Alat pernapasan pada reptilia adalah paru-paru. Udara masuk melalui lubang hidung, kemudian menuju paru-paru. Setelah melalui tenggorokan, pertukaran gas terjadi pada paru-paru. Setelah itu, udara dikeluarkan lagi melalui saluran yang sama. Reptilia yang hidup di air seperti buaya mampu menutup hidungnya pada saat menyelam. Dengan cara ini saluran pernapasan terlindungi dari kemasukan air. 4. Sistem pernapasan amfibi. Katak mengalami metamorfosis, yaitu perubahan bentuk dari telur menjadi berudu hingga terakhir menjadi katak dewasa. Saat masih berwujud berudu, katak bernapas dengan insang. Setelah menjadi katak dewasa, celah insang tertutup dan fungsi alat pernapasan digantikan oleh paru-paru, permukaan kulit, dan rongga mulut. Pada kulit dan rongga mulut terjadi pertukaran gas secara difusi. Selain itu, oksigen juga masuk melalui rongga hidung menuju paru-paru lewat rongga mulut. Pada paru-paru terjadi pertukaran gas. Setelah itu, udara dikeluarkan lagi melalui saluran yang sama. 5. Sistem pernapasan ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Air yang mengandung oksigen masuk melalui mulut, kemudian melewati insang. Pada insang, oksigen diserap dan karbon dioksida dilepaskan ke air. Air ini kemudian dikeluarkan melalui celah insang. Ikan yang hidup di rawa, contohnya lele, umumnya memiliki lipatan-lipatan tidak teratur pada rongga insangnya. Lipatan-lipatan tidak teratur ini disebut dengan labirin. Labirin menyimpan udara cadangan sehingga ikan dapat tetap hidup walaupun kekurangan oksigen. 6. Sistem pernapasan serangga. Sistem pernapasan serangga disebut sistem trakea. Oksigen masuk melalui spirakel atau stigma, yaitu lubang-lubang kecil yang terdapat pada ruas-ruas tubuhnya. Garis spirakel udara menuju pembuluh trakea dan trakeol. Dalam trakeol, oksigen berdifusi ke sel tubuh serangga mengeluarkan karbon dioksida melewati jalur yang sama. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu sistem pernapasan cacing. Cacing, misalnya cacing tanah, tidak memiliki alat pernapasan khusus. Oksigen masuk secara difusi melalui permukaan tubuh yang basah dan berlendir.
karbon dioksida, dan uap air sisa pernapasan juga dikeluarkan secara difusi melalui permukaan kulitnya. Terima kasih. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang sistem pernapasan atau sistem respirasi pada hewan. Bila ada kekurangan, saya minta maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Kamsahamnida. 谢谢